Saya ingat dahulu pimpinan sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Buki Wibawa, yang saya melihat tanda tangannya itu memang sangat berwibawa. Susah dibaca tanda tangannya itu. Saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Iwan Suryawan dan Bapak M.Ki Iswara yang memiliki peran mengatur bola ke bawah, ke tengah, dan ke atas serta ke samping. Karena Pak Iswara itu dulu Ketua Persatuan Bola Voli. Dia tahu kapan memberikan smash, kapan memberikan umpan lambung, dan kapan bola dibawa keluar. Yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih hadir Pak Asintel, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, dan seluruh hadirin yang berbahagia, para kepala Badan Dinas Provinsi Jawa Barat, kemudian Pak Sekda, saya ucapkan terima kasih, para asisten. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada hari ini kita memasuki sebuah arah kebijakan pembangunan yang kedua setelah dalam perjalanan bisa terevaluasi dan dievaluasi. Harapan saya pada seluruh para anggota DPRD untuk apabila menemukan berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan, tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan telaah kritis agar kita bisa memperbaiki berbagai supra dan infrastruktur pembangunan yang sudah dilaksanakan. Karena saya menginginkan pembangunan itu tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi pembangunan berakhir dengan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik. Kemudian yang kedua, juga tetap memberikan telaah kritis, khususnya mendorong sektor pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan. Dan hari ini saya sampaikan, saya mencoba untuk menegosiasikan dengan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Ada dana bagi hasil yang belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi ada dana DAU, hutang pen yang dipotong. Saya mengusulkan sudahlah, daripada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebih baik dana DAU-nya nggak usah dipotong kepentingan pen, nanti tinggal dihitung di akhir tahun berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalui dana DAU. Karena apa? Karena kita memerlukan biaya fiskal yang berkecukupan untuk melakukan langkah-langkah terobosan dan penyelesaian berbagai problem. Saya tadi menerima berbagai keluhan tentang pengadaan tanah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kita tahu bahwa problem dari sekolah di Jawa Barat selama ini kita abai menyiapkan sekolah baru, selama ini kita abai melakukan revitalisasi terhadap sekolah. Jumlah ruang kelas sangat terbatas, jumlah sekolah baru relatif tidak dibangun. Bahkan kalau lihat data statistik di tahun 2020 sama sekali kita tidak membangun sekolah atau nol. Nah, tentunya ini perlu langkah-langkah yang cerdas dan tepat. Dan salah satu problem dari pembangunan sekolah karena ini menjadi sorotan adalah harga tanah yang relatif mahal. Dan yang paling problem justru problem sekolah yang kurang itu terjadi di pusat-pusat kota, di kota Bandung,
di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Kota Depok, di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi dengan harga tanah yang sangat tinggi. Maka izinkan nanti barangkali komisi yang membidanginya untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten kota, CQ Dinas Pendidikan. Strategi yang dilakukan menurut saya adalah pertama, mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, sehingga itu bisa diakuisisi kemudian dibeli oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah menggabungkan antara sekolah SMP dan SMA dalam satu bangunan. Jadi SMP dan SMA digabung dalam satu bangunan dalam sebuah wilayah seperti di Depok misalnya, di Kota Bekasi, karena itu akan mengefisienkan pembiayaan pengadaan tanah. Karena problem pengadaan tanah itu sangat urgent dan memiliki biaya yang sangat tinggi. Hal itu bisa dilakukan dalam upaya melakukan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dan kalau berkaca pada ke sekolah swasta itu jangankan SMP dan SMA, SD saja sama TK satu hamparan dan satu halaman yayasan kelembagaan. Ini adalah bagian dari cara, karena apa? Karena kita punya tuntutan bahwa kita di tahun 2026, di tahun 2027 saya ingin lulusan SMP itu 100% terserap di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih yang menjadi tantangan-tantangan yang menjadi problem hari ini? Problem hari ini adalah angka kesehatan, misalnya kasus penyakit kusta di Jawa Barat masih relatif tinggi dan tertinggi di Kabupaten Bekasi. Ada hal yang harus dicermati oleh kita. Kalau menyelesaikan kusta, selalu orientasi kita adalah hanya pengobatan. Kemudian selain kusta adalah TBC masih relatif tinggi. Nah, menurut saya penyelesaian bukan di situ, bukan hanya diobati, tetapi adalah dilakukan rehab rumahnya, sanitasi lingkungannya diperbaiki. Karena problem TBC dan problem kusta adalah di situ. Akar-akar masalah ini harus segera diselesaikan, bukan hanya sekedar pengobatan. Malah dalam hitungan saya menyelesaikan TBC, menyelesaikan kusta dan berbagai penyakit lainnya yang disebabkan oleh buruknya sanitasi lingkungan, jumlah biaya untuk pengobatan jauh lebih mahal dibanding kita melakukan rehabilitasi lingkungan. Yang terakhir, saya mengajak para anggota DPRD untuk memusyawarahkan bersama mengenai layanan BPJS. Ada dua problem yang terjadi saat ini, Pak. Problem yang pertama adalah semakin meningkatnya masyarakat menggunakan layanan BPJS pemerintah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan kalau menggunakan layanan yang bersifat umum, ketika dia telat bayar atau ditutup, kemudian dia buka kembali dan dilunasi, maka perlu waktu 14 hari. Sedangkan BPJS yang ditanggung pemerintah langsung bisa hari itu juga dilayani. Akhirnya hari ini berbondong-bondong orang meninggalkan BPJS yang bersifat individual atau umum, semuanya ingin beralih ke BPJS pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ancaman terjadinya kebangkrutan rumah sakit. Ancamannya apa? Ancamannya adalah warga yang panas itu boleh dirawat manakala panasnya 40 derajat. Kalau panasnya tidak 40 derajat, maka harus rawat jalan. Rumah sakit itu tidak mungkin harus bertengkar dengan pasien. Dipulangkan dibilang tidak melayani, pasti pemerintah daerahnya mendorong untuk dirawat. Dampaknya adalah banyak rumah sakit hari ini yang merawat pasien tapi tidak bisa dibayar oleh BPJS. Karena pasien yang dirawatnya adalah 39,99 derajat. Kan gitu. Ini kan problem, Pak. Ini problem sederhana banget, tapi ini bisa mengakibatkan kekacauan fiskal rumah sakit daerah di berbagai tempat. Dan ini bisa mengakibatkan kekacauan, orang tidak mau dirawat di rumah sakit swasta. Dan semuanya ini kalau rumah sakit swasta tidak mau merawat, pasti semuanya berburu ke rumah sakit pemerintah. Karena rumah sakit pemerintah ini apapun pasti dilayani, karena ada bupati yang punya bobot politik, wali kota yang punya bobot politik. Ini adalah tantangan tersendiri dan tentunya kita nanti harus bersama-sama mengevaluasi seluruh problematika ini. Karena dalam pandangan saya,
kalau dihitung-hitung, ini pandangan saya di luar mekanisme undang-undang tentang BPJS, sebenarnya pembayaran dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten langsung ke rumah sakit untuk membayar seluruh pasien yang menjadi tanggungan jauh lebih murah dibanding kita melakukan pembayaran iuran sebenarnya. Saya sudah hitung itu sebenarnya. Nah, untuk itu tentunya kita ke depan alokasi-alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah saya tidak mau sia-sia. Semuanya harus bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, semoga pertemuan malam hari ini menjadi jalan kita untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan belanja pemerintah daerah, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat secara optimal dan minimal kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat bisa terlayani dengan baik secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke pemerintahan desa. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas penyampaiannya. Rapat paripurna yang kami hormati, sebelum menutup rapat paripurna ini, kami informasikan kepada anggota Badan Anggaran bahwa acara akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian RKUA dan RPPAS tahun anggaran 2026. Untuk pelaksanaannya, saya menawarkan kepada forum apakah acara tersebut bisa dilaksanakan di ruang ini atau di ruang Badan Anggaran. Langsung aja, langsung. Langsung, siap. Ya. Karena Pak Yod dengan lantang. Saya mau pulang kampung soalnya. Iya, betul. Kalau dengan Mang Iot saya ngeri-ngeri sedap karena mulutnya senyum, matanya mengancam gitu. Terima kasih kepada yang terhormat seluruh anggota DPR Jawa Barat. Mohon berkenan untuk tetap di ruangan paripurna menyaksikan penyerahan RKUA dan RPPAS APBD murni tahun anggaran 2026. Tapi sebelumnya mohon sambutan pengantar dari Pak Gubernur. Punten. RPPS 2026. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Ketua, para Wakil Ketua, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati Asintel, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, para tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini menyampaikan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Di 2026 ini kita akan masuki sebuah arah kebijakan di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat melangkah pada tingkat yang kedua penyelesaian berbagai problem. Satu, menyelesaikan dan pedesaan, tidak terjadi disparitas antara pendidikan utara dan selatan, timur dan barat, sehingga distribusi pendidikan berkeadilan dan bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat, dan masyarakat memiliki kesempatan yang terbuka untuk bersekolah di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan pada akhirnya pendidikan akan mulai diarahkan pada optimalisasi kualitas diri masyarakat Jawa Barat yang disebut dengan Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Yang kedua, arah kebijakan kita semakin meningkatkan layanan di bidang kesehatan. Kita ingin rumah sakit pemerintah di Provinsi Jawa Barat itu mengakuisisi rumah sakit di daerah yang sudah tidak bisa lagi dijalankan.
Salah satu contoh misalnya pemerintah Provinsi Jawa Barat harus hadir di layanan kesehatan di wilayah utara Jabar yang meliputi Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kabupaten Subang, dan di situ ada rumah sakit yang oleh bupatinya sudah ditawarkan, yaitu Rumah Sakit Patrol. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus mengoptimalkan layanan agar rumah sakit rujukan hadir di wilayah Priangan Timur, di Kabupaten Tasik, Garut, Kota Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, dan satu daerah yang sudah menawarkan yaitu pemerintah Kabupaten Tasik yang menginginkan rumah sakit kabupatennya diserahkan kepada provinsi. Dan kemudian juga beberapa jajaran dari pengelola rumah sakit di Kota Tasikmalaya meminta juga rumah sakitnya menjadi rumah sakit Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian kita juga ingin mendorong layanan-layanan di bidang kesehatan diarahkan ke wilayah Barat, wilayah Bogor, wilayah Bekasi, Kota Bekasi dan Depok. Karena kalau rumah sakit di wilayah Sukabumi sudah tersedia. Ini peningkatan layanan. Nah, di peningkatan layanan ini kita ingin sebenarnya menekan berbagai problem akut yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Salah satu problem akutnya adalah angka diabetes yang masih tinggi. Ini juga harus bisa diselesaikan dengan berbagai pendekatan, dan pola itu sedang saya siapkan bagaimana menurunkan angka diabetes. Kedua, menurunkan angka TBC, dan yang paling urgent adalah masih tingginya angka kematian ibu dan anak karena melahirkan. Ini juga problem. Kemudian juga menyelesaikan berbagai problem stunting yang tidak harus diselesaikan secara tuntas karena sudah tidak layak lagi. Di Jawa Barat ini ada ibu, ada anak yang tidak terurus, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan dan tumbuhnya stunting, dan ini yang akan merusak harapan masa depan bangsa. Ini. Kemudian di bidang infrastruktur di 2026 itu kita ingin mulai menyelesaikan berbagai, karena infrastruktur jalan provinsi sudah relatif menurut saya baik dan di 2006 100% terbangun dengan baik, tetapi kita sudah akan mengarah pada penyelesaian problem-problem kemacetan. Kita ingin menyelesaikan problem kemacetan di Depok. Pemerintah kotanya sudah menyanggupi di tahun 2026 menyelesaikan pembebasan di underpass Citayam. Kemudian kita ingin membangun Gatot Subroto, jembatan layang di Gatot Subroto Cimahi. Dan kemudian juga kita ingin membangun jembatan layang di Kabupaten Bandung. Ini pusat problem kemacetan. Kemudian yang berikutnya kita ingin menyelesaikan penobatan Kecamatan Jatinangor sebagai kota pelajar. Karena menurut saya masih sangat jauh dikatakan kota pelajar. Lalu lintasnya berantakan, kaki limanya berantakan, sampahnya berantakan, bahkan banyak kematian akibat kecelakaan lalu lintas ketika menyeberang pergi kuliah. Ini juga saya sudah ketemu ITB, saya meminta ITB untuk melakukan penataan. Kemudian yang berikutnya di 2026 ini kita akan fokus untuk merevitalisasi danau-danau, embung-embung di berbagai tempat. Di berbagai daerah yang ada potensi embung yang itu milik pemerintah Provinsi Jawa Barat akan kami revitalisasi, kami akan melakukan perbanyakan alat berat, ponton dan sejenisnya. Kemudian kami juga akan fokus melakukan pelebaran dan kemudian mengangkat sedimentasi sungai di Jawa Barat sehingga target untuk swasembada pangan terselesaikan. Kemudian kami membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengayaan pengetahuan di bidang pembibitan, kemudian peningkatan alsintan. Ini yang harus menjadi fokus utama kita karena tidak mungkin pertanian dibangun tanpa basis teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah di 2026 kami ingin menyelesaikan ketertinggalan masih adanya masyarakat Jawa Barat yang listriknya belum tersambung. Seharusnya sudah selesai tahun ini karena dalam hitungan saya dulu di data awal yang tidak punya listrik itu sekitar 150.000 orang rumah. Ternyata setelah didata sekarang berubah menjadi 400.000. Nah kita ingin tahun depan itu selesai. Nah ini data kita tahun depan selesai. Kemudian yang berikutnya kami juga ingin seluruh jalan raya di Jawa Barat nanti ber-PJU semuanya. Kemudian memiliki drainase, memiliki taman, memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, jaringan keamanan CTP yang memadai. Itu yang akan menjadi orientasi utama kita.
Nah, kemudian kita juga akan segera mendorong Jawa Barat tumbuh kawasan investasi yang terintegrasi. Kita ingin industri-industri yang hari ini dibangun tahun depan sudah mulai bisa berproduksi, membangun investasi baru, mempertahankan industri yang ada. Seluruh rangkaian ini harus terkoneksi dalam sebuah kerangka berpikir, anggaran yang terstruktur, kemudian efisien dalam pengelolaannya, dan memiliki bobot output outcome dan benefit yang baik untuk kepentingan masyarakat. Kerangka dasar ini akan diletakkan dengan baik sehingga Jawa Barat nanti menjadi daerah yang memiliki kecukupan fiskal, efisien dalam belanja, tepat dalam melakukan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat. Itu saja sebagai pengantar, mudah-mudahan pada pertemuan malam hari ini kita bisa melakukan pembahasan secara komprehensif yang pada akhirnya apapun yang dilahirkan oleh kita memiliki dampak bagi kemajuan, kemakmuran masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Demikian rapat paripurna DPRD hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga hal ini menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini. Halo, izin pimpinan interupsi sedikit, mohon maaf. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin pimpinan, sebagaimana kita tahu bahwa kita di sini sudah melalui banyak diskusi ke diskusi, banyak rapat ke rapat, banyak musyawarah ke musyawarah, termasuk dari paripurna ke paripurna. Diskusi rapat termasuk paripurna ini tentu adalah bagian dari pemerintah ini dalam menyelesaikan masalah-masalah. Namun sebagaimana kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang telah lalu. Masalah-masalah lama, masalah-masalah yang terprediksi jauh-jauh hari sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai banyak diskusi termasuk dalam permusyawaratan kali ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang baru muncul, baru ada ketika pemerintah ini sedang melakukan musyawarah, baru ada bahkan ketika pemerintah ini mengeluarkan kebijakan. Banyak hal, permasalahan-permasalahan baru yang itu justru dikeluarkan dari kebijakan dari pemerintah. Tidak sedikit saya mencatat, khususnya kami di Komisi 5, 15 kebijakan pemerintah ini di dunia pendidikan. Ada dua hal yang paling memberatkan, terutama untuk mereka yang ada di swasta. Salah satunya yaitu kebijakan terkait masalah ijazah dan kedua adalah terkait PAPS. Terkait masalah ijazah, sebagaimana kita tahu hingga ujung mereka perwakilan sekolah swasta bertemu rapat dengan seluruhnya termasuk diwakili oleh pimpinan DPRD yaitu Pak Haji Acep Jamaluddin. Termasuk ketika rapat PAPS hingga akhir dapat diterima oleh Ketua DPRD yaitu Pak Haji Buki. Namun apakah rekomendasi-rekomendasi mereka itu dapat memberikan warna? Jangankan merubah, memberikan warna saja tidak. Yang saya harapkan dari pembicaraan ini, andai kata pemerintah tetap pada keputusannya, tidak merubah itu, tolong bisa menerima mereka secara langsung. Tolong agar dapat menerima, mendengar keluhan mereka secara langsung. Jangankan untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung, melalui kita saja mereka terbata-bata menyampaikan hal tersebut. Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sekali lagi saya mohon agar dapat diterima secara langsung. Untuk masalah keputusan PAPS bahkan mereka sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saya yakin
gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini. Saya nggak yakin teman-teman yang ada di ruangan ini telah menjadi sosok jester atau sosok yang bisa baik-baik saja ketika menyampaikan apapun terhadap penguasa. Saya ingat dahulu pimpinan, sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.